Ya, oke. Sebelumnya, halo kelas. Sebelumnya kita udah belajar tentang HTML ya, em, teori-teori basicnya atau ada tag-tagnya gitu ya. Cuman disclaimer aja, tag-tagnya itu ini kan cuman ada 3 kali 4 ada 12 ya. Nah, ini tuh cuman dasarnya aja gitu ya, basic dari tag-tag gitu. Sebenarnya ada banyak gitu ya, lebih dari ini, bahkan banyak sekali. Tapi yang biasanya dipakai untuk dasar gitu ya. Ya udah ini udah cukup sih. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang atribut di eh, HTML atau HTML atau Hypertext Markup Language. Oke, atribut. Apa sih itu atribut di HTML? Atribut di dalam HTML adalah bagian dari elemen HTML yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau konfigurasi pada elemen tersebut. Jadi dia ini konfigurasi ya di dalam tag HTML di dalam tag pembuka HTML yang fungsinya untuk mengubah tampilan, mengubah interaksi, perilaku, dan lain-lain. Khususnya untuk di elemen tersebut gitu ya. Nah, ini contoh dari atribut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, atribut itu ada di dalam tag pembuka. Contohnya di sini ada tag P, kemudian di dalam tag P ini, di dalam tag pembukanya ada atribut, ada nama atribut, dan juga ada nilai atributnya. Nama atributnya ada style di sini, dan nilai atribut atau value-nya adalah color, red. Sebelumnya kita udah melakukan implementasi project di sini ya. Nah, ini tuh udah banyak atributnya ya, kita udah pakai banyak atribut. Di sini ada href, ini atribut, nama atributnya href, dan value-nya adalah ya ini https detik.com. Terus ada target, value-nya underscore blank. Terus ada source, ini juga sama atribut. Ada with, juga atribut. Jadi sebenarnya kita udah mengimplementasi dari atribut eh, HTML itu ya. Nah, ini beberapa atribut umum dalam HTML. Sebelumnya ada kita udah gunain href ya. Kita udah gunain href. Aku tandain dulu. Nah, kita udah gunain href, udah gunain source. Nah, terus ada lagi kelas. Kelas ini digunakan untuk memberikan apa ya? Untuk mengidentifikasi elemen tertentu gitu dalam CSS atau JavaScript. Nah, nanti ini kelas ini berguna banget di CSS atau di JavaScript. Terus ada ID. ID juga sama, mengidentifikasi sebuah eh, apa ya, atribut atau elemen gitu ya. Terus bedanya apa gitu sama kelas? Kalau ID ini unik, kalau kelas itu bisa digunakan di beberapa elemen gitu. Kalau ID ini unik. Terus source, ya kita udah implementasi juga source, biasanya digunakan untuk sumber gambar, audio, juga video. Terus href digunakan untuk link, biasanya sumber linknya. Nah, terus alt ini digunakan untuk deskripsi. Si biasanya untuk digunakan deskripsi image di tag emg. Terus style untuk styling atau menggunakan tampilan apa, mengubah tampilan-tampilan gitu ya secara inline. Terus ada with, kita juga udah implementasi sebelumnya di project. With ini adalah atribut digunakan untuk menentukan lebar ya, lebar elemen. With sesuai namanya with dalam bahasa Inggris, dan jika ditranslate ke Indonesia adalah lebar. Kemudian height. Height ini adalah untuk sama kayak sebelumnya width, bedanya height ini untuk tinggi ya, mengatur tinggi. Terus placeholder. Nah, placeholder ini biasanya untuk adanya di input ya, di tag input HTML, juga ada di text area juga. Selain di input, teks ini akan ditampilkan sebagai petunjuk atau contoh untuk pengguna gitu. Nanti kita praktekin. Terus disable untuk menonaktifkan elemen atau tag, biasanya digunakan di button atau di input. Terus target, kita juga udah implementasi sebelumnya di project. Target ini adanya di tag anchor atau A untuk link. Untuk digunakan untuk tab baru atau di tab saat itu. Nah,
Kita langsung coba di project ya. Kita langsung coba di project. Di project sini kita implementasi yang ini, yang kelas dulu nih, kelas atau ID. ID dulu deh. ID itu karena dia unik ya, dia cuma bisa dipakai di satu elemen. Misalnya ini ID-nya adalah konten utama, gitu. Karena ini adalah konten berita gitu ya, konten berita deh, konten berita. Nah jadi dia cuma bisa dipakai di satu elemen doang atau di satu tag gitu ya. Itu kita pakai di tag pembungkus daripada konten berita. Karena memang ini isinya adalah konten berita gitu, ada judul, ada isi kontennya. Kemudian juga kita bisa pakai ID di sini. Kita kasih konten identitas penulis. Nah, konten identitas penulis. Terus kita kasih juga atribut kelas. Nah, kalau kelas itu kita dikasih di sini, di paragraf gitu ya. Di tiap paragraf itu kita kasih kelas paragraf konten berita. Nah, karena dia kelas, ya bedanya ingat kan ID itu unik, sedangkan kelas itu bisa dipakai beberapa kali di tag atau di elemen. Jadi bisa kita gunain juga di sini. Gitu. Itu contoh implementasi dari kelas dan juga ID. Source kita udah implementasi di mana? Di sini ya source. Mana? Oh ini. Di gambar. Terus kita implementasi juga href udah untuk link. Nah, LT kita bisa kasih di image. Jadi dia untuk mendeskripsikan image. Misal ini adalah gambar robot human. Nah, kita untuk mendeskripsi ya LT itu ya. Jadi dia bakal kedeteksi di CEO atau Search Engine Optimization-nya gitu. Untuk meta persis mirip kayak gitu. Terus ada style, atribut style bisa kita gunain di konten berita. Misal kita ingin kasih style background color-nya adalah bisque gitu ya, sebuah sebuah warna bisque kayak warna apa ya ini ya kayak gini lah warnanya lah. Coba kita refresh, nah dia warnanya akan berubah mengikuti dari yang telah kita input di sini style bisque. Kita juga mau nambah padding gitu ya, karena di sini paddingnya itu apa dempet-dempetan gitu ya, di sini paddingnya dempet. Nah kita kasih padding juga gitu di stylenya, paddingnya 10 pixel. Nah jadi nggak dempet tuh ya, jadi nggak dempet. Terus selain styling ada juga wave kita udah gunain, ada height sama kayak wave, dia buat ngubah ukuran, bedanya dia height ini tinggi. Terus ada placeholder. Nah placeholder ini biasanya digunain di input. Misal kita mau nambahin di sini div feedback misalnya H2 deh, feedback dari user gitu, kita kasih input. Di sini teks, nah di sini udah otomatis ya. Coba kita hapus aja tipenya teks karena kita mau input teks. Terus di sini placeholder, masukkan feedback. Oke, masukkan feedback. Nah di sini udah nih feedback, masukkan feedback. Terus kita kasih button submit feedback. Oke, submit feedback. Ya ini sederhana aja. Misal feedbacknya bagus gitu. Bagus. Submit feedback. Ya ini belum berfungsi karena JavaScript dan juga server side belum kita tambahin ya. Jadi untuk contoh aja HTML. Nah terus di sini tuh ada di sini ada disable ya,
atribut disable. Nah, disable ini untuk menonaktifkan input biasanya. Jadi yang tadinya kita bisa input jadi nggak bisa tuh ya. Jadi ya disable aja gitu. Nah, submit juga bisa kita disable. Kita kasih disable. Nah, jadi nggak bisa submit gitu ya. Jadi nggak bisa mencet buttonnya. Nah, kenapa ini nggak ada value-nya? Karena ini otomatis akan diisi nilai true gitu ya. Akan diisi nilai true otomatis. Nah, sama aja ya. Ya, itu tadi contoh dari atribut di HTML. Segitu. Eh, nanti kita bisa next ke chapter selanjutnya di CSS gitu ya.